saya dan firman. Kalau kita mau jujur, saudara, kita semua harus banyak belajar, harus banyak meningkatkan hubungan kita dengan firman. Mari kita bersama-sama membuka lebih dahulu Injil Yohanes pasal 1 ayat yang pertama. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ini satu pernyataan yang luar biasa, rahasia yang luar biasa yang diungkapkan oleh Yohanes. Bagaimana kedudukan Yesus? Dia adalah firman yang menjadi daging. Dia adalah Allah. Bagaimana firman itu begitu utama, menduduki satu tempat yang paling utama. Pada mulanya adalah firman. Jadi di sini kita melihat, saudara, firman itu segala-galanya. Firman Tuhan itu yang paling utama. Dan itu dinyatakan dalam pribadi Yesus. Firman yang menjadi daging. Dan firman itu sekarang tertulis di dalam Alkitab kita. Saudara dengar lewat pemberitaan firman Tuhan. So itu saudara, kita harus utamakan firman ini. Coba kita lihat satu ayat lagi di dalam Mazmur 138 ayat yang kedua. Di sini kita melihat bagaimana Allah menaruh firman-Nya. Bagaimana Allah sangat mengutamakan firman. Aku hendak sujud ke arah bait-Mu yang kudus dan memuji nama-Mu oleh karena kasih-Mu dan oleh karena setia-Mu, sebab Kau buat nama-Mu dan janji-Mu melebihi segala sesuatu. You have exalted, Engkau sudah meninggikan perkataan-Mu lebih dari segala perkara. Allah semesta alam, Dia meninggikan perkataan, meninggikan firman-Nya, mengutamakan firman itu. So itu mari kita juga mengutamakan firman ini. Kita mau sepakat dengan Tuhan. Kita mengutamakan yang utama ini. Saya yakin dan percaya kalau kita mengutamakan firman, maka segala kebutuhan, segala berkat dicurahkan di dalam nama Yesus. Apa yang saudara butuhkan? Firman itu mengadakan, firman menciptakan. Nah sebab itu saudara, mari kita mau melihat bagaimana hubungan kita dengan firman Tuhan ini. Kita mau tingkatkan dalam segala sisi. Saya melihat ada 7 macam hubungan kita dengan firman. Yang pertama adalah mendengar firman. Ini yang paling awal. Banyak orang ketemu dengan Yesus karena mendengar firman. Diselamatkan karena mendengar firman. Ini adalah yang paling gampang ini, yang paling umum. Mendengar firman. Dari pendengaran timbul iman. Iman timbul dari pendengaran. Kita mendengar firman dan kita timbul iman percaya yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Firman bekerja sama dengan Roh Kudus, maka iman timbul dan mujizat terjadi, saudara. So itu betapa pentingnya mendengar firman itu. Tapi kita juga harus memperhatikan bagaimana kita mendengar. Karena mendengar dan mendengar itu tidak sama. Ya, coba kita baca satu ayat di dalam Lukas 8 ayat 18. Karena itu perhatikanlah cara kamu mendengar. Karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, daripadanya akan diambil. Juga apa yang ia anggap ada padanya. Ini yang kita tidak mengerti, saudara. Mestinya orang tidak punya tambah diberi. Yang punya dikurangi. Tapi firman Tuhan berkata lain. Yang punya justru ditambah. Yang tidak punya, apa yang dia punyai diambil. Jadi ini benar-benar satu hal yang perlu kita perhatikan. Bagaimana kita mendengar firman. Tuhan Yesus berkata tentang cara, how, bagaimana kamu mendengar firman. Saudara, kita banyak mendengar firman. Tapi berapa banyak yang sudah masuk, yang kita ingat. Itu masih satu pertanyaan. Tuhan mau kita mendengar firman itu, saudara. Cara kita mendengar itu sangat penting. Coba kita lihat satu ayat di dalam Mazmur, bagaimana Raja Daud mendengar firman. Mazmur 62 ayat yang ke-12 dan ayat yang ke-13. Satu kali Allah berfirman, 2 hal yang aku dengar. Bahwa kuasa dari Allah asalnya, 13, dan daripadamu juga kasih setia ya Tuhan. Coba saudara, saya tidak habis mengerti. Satu kali Allah berfirman, 2 hal yang aku dengar.
Ini sesuatu yang khusus, saudara-saudara. Allah berfirman satu kali, tapi dua hal yang didengar oleh Daud. Nah ini saudara sangat penting. Bagaimana cara kita mendengar firman? Kita tentu ingin doa kita didengar oleh Tuhan. Amin. Kita ingin doa kita didengar. Tuhan, dengar doaku. Tapi sekarang saya mau tanya, apakah kita mendengar waktu Tuhan berbicara? Tuhan, dengar doaku. Waktu Tuhan berbicara, kita tidak dengar, saudara-saudara. Khotbahnya ini, saya sudah tahu. Nanti larinya kemana, saya sudah tahu. Banyak kali kita meremehkan. Kita tidak tangkap hatinya Tuhan. Saya yakin di dalam setiap firman itu, Tuhan punya hati di situ. Ada sesuatu Tuhan tanam di situ. Ini yang kita harus tangkap. Apa sih hatinya Tuhan? Itu Tuhan Yesus berkata, perhatikan cara kamu mendengar. Karena siapa yang punya akan diberi. Tapi siapa yang tidak punya, yang ada pun akan diambil. Itu mari kita, meskipun kita sudah merasa diberkati banyak lewat firman Tuhan, tapi kita mau tetap punya telinga yang mendengar kepada firman Tuhan, saudara. Amin. Ya. Yang kedua, hubungan kita yang kedua yaitu membaca firman. Saudara. Ini semua common sense, ya, hal-hal yang umum saja. Membaca firman. Apakah tidak cukup kita mendengar firman? Tidak cukup. Kalau saudara cuma mengandalkan seminggu sekali atau 2 kali, saudara datang di ibadah, saudara mendengar Tuhan, itu sangat tidak cukup. Karena kalau kita mendengar itu lisan, dan tidak mungkin kita bisa mendengar dengan banyak. Kita dibatasi waktu, dibatasi keterbatasan pengkhotbah. Nah itulah sebabnya kita harus membaca firman, membaca tulisan. Ya, jangan kita abaikan firman Tuhan yang tertulis ini, Alkitab kita ini, saudara-saudara. Saya ingat waktu Tuhan Yesus dicobai oleh iblis, 3 kali dicobai, 3 kali Tuhan berkata apa? Ada tertulis. Jadi saudara, firman yang tertulis luar biasa ini. Walaupun mungkin ini berupa logos, ya bukan rema, tapi kalau saudara baca dia bisa menjadi rema. Membaca firman, coba kita tingkatkan saudara-saudara. Karena firman Tuhan yang tertulis ini tidak sembarangan ditulis. Mari kita baca di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 16 dan ayat yang ke-17. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Tuhan mengilhamkan Alkitab ini, bukan sembarangan. Ini sudah sangat diperes intinya. Dikatakan apa? Kalau semua mau ditulis, tidak ada yang bisa muat. Jadi kalau kita punya Alkitab ini sudah luar biasa. Ini inti. Mari kita sungguh-sungguh memperhatikan hal ini. Satu ayat lagi di dalam 1 Timotius pasal 4 ayat 13. Sementara itu sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci dan dalam membangun dan dalam mengajar. Nasihat Paulus kepada Timotius, bertekunlah, devote yourself. Dalam bahasa asli dipakai kata proseko. Proseko ini seperti nakoda kapal, dia mengarahkan kapalnya kepada satu tujuan. Ini namanya proseko. Jadi kita membaca firman itu saudara-saudara, kita harus sungguh-sungguh kita arahkan hati kita. Perlu satu devotion, satu kesetiaan, satu pengabdian saudara-saudara. Ya kadang-kadang kita untuk membaca saja, menyediakan waktu sebentar untuk firman saja kadang-kadang sulit bukan? Coba kita perbaiki saudara. Devote yourself, bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci. Yang ketiga yaitu belajar firman. Belajar itu artinya kita menyelidiki, kita mempelajari, kita belajar seperti anak-anak sekolah belajar. Salah satunya memang lewat khotbah, saudara. Kita belajar, kita duduk, kita tenangkan hati kita arahkan hati kita, pikiran kita untuk belajar. Karena orang belajar itu harus menyediakan waktu, menyediakan hati kita, harus punya kerinduan. Belajar itu penting. Banyak perkara-perkara setelah kita pelajari baru kita mengerti. Oh ternyata begini. Belajar firman, saudara. Kita lihat bagaimana
di dalam Alkitab orang-orang yang belajar firman. Coba kita lihat dulu di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat yang ke-15 tentang Timotius. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Siapa yang mengajar Timotius? Ibunya dan neneknya. Jadi peran orang tua itu penting, mengajar kepada anak-anak. So itu orang tua harus tahu firman. Kalau kita sebagai orang tua kita sendiri tidak mengerti firman Tuhan, bagaimana kita mau mengajar? Belajar. Timotius dari kecil dia sudah belajar dan mengenal firman, mengenal kitab suci. Kita lihat di dalam Lukas pasal 2 46, Yesus adalah seorang pribadi yang suka belajar firman, saudara-saudara. Sesudah 3 hari mereka menemukan dia dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Belajar. Ternyata Yesus juga suka belajar, saudara ya. Secara akal kita pikir, dia kan firman, dia tahu. Tapi saya yakin ini ditulis untuk menjadi satu teladan bagi kita. Dia suka belajar duduk di bait Allah, mendengar, bersoal jawab, tanya jawab. Lalu kita lihat lagi di dalam Kisah 17 ayat 11, orang-orang Berea. Dikatakan apa? Kisah 17 ayat 11. Orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika. Karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati. Dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Nah, seringkali kita nggak telaten. Nah, makanya itu kita harus punya satu kerinduan untuk belajar. Secara pribadi, saudara bisa belajar dengan berbagai macam cara. Tidak terbatas. Saya akan tutup bagian ini dengan Kolose pasal 3 ayat 16. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu. Sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar, menegur, dan sebagainya. Tapi coba dalam bahasa Mandarin itu lain, saudara-saudara. Artinya kita harus memakai segala macam hikmat. Saudara diberi hikmat apa? Tujuannya apa? Untuk kita menyimpan segala perkataan Kristus dengan limpah di dalam hati kita. Coba pakai saudara semua. Hikmat yang saudara miliki. Semua perkataan Kristus, kekayaan yang luar biasa itu tersimpan di dalam hati kita. Dan yang keempat, merenungkan firman. Apa artinya merenungkan firman? Itu artinya kita mengingat firman itu dan terus-menerus memikirkannya. Mengapa kita harus merenungkan firman, saudara-saudara? Supaya pikiran kita ini tidak kosong. Kalau pikiran kita kosong, banyak hal yang bisa mengacau pikiran ini, saudara-saudara. Nah, itulah sebabnya kita harus belajar merenungkan firman ini, saudara. Coba kita punya satu ayat setiap hari apa yang kita renungkan. Mungkin itu cuma sepatah kata saja. Mengapa kita harus merenungkan firman? Karena dikatakan merenungkan firman ini sangat erat hubungannya dengan kesuksesan. Mazmur pasal 1 ayat 1-3. Yosua pasal 1 ayat 8. Jadi orang yang suka merenungkan firman itu dikatakan dia akan berhasil. Apa saja yang diperbuatnya akan berhasil. Dia akan sukses selalu. Kok bisa? Mau merenungkan firman apa hubungannya dengan misalnya saudara berdagang? Apa hubungannya? Saya tidak tahu, tapi itulah yang dikatakan. Orang yang suka merenungkan firman, dia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, tidak pernah layu, tidak pernah kering, berbuah pada musimnya. Apa saja yang diperbuat berhasil. Jadi ini erat hubungannya dengan kesuksesan kita di dunia ini, saudara. Saya yakin kita semua ingin sukses, amin. Ingin berhasil, ingin diberkati Tuhan. Nah, saudara, mari kita sekarang baca 2 ayat. Bagaimana sekarang Raja Daud mempraktekkan hal ini. Mazmur 119 ayat 148. Raja Daud memang luar biasa. Cintanya kepada firman itu luar biasa. Mazmur 119 ini didedikasikan untuk firman. Dan ini adalah mazmur yang paling panjang. Bahkan pasal yang paling panjang di dalam Alkitab. Khusus bicara tentang firman Tuhan. Aku bangun mendahului waktu jaga malam untuk apa?
untuk merenungkan janji-Mu. Luar biasa bukan? Dia khusus bangun, dia merenungkan janji Tuhan. Saya rindu ini kita alami. Begitu cintanya kepada firman. 119 ayat 97. Betapa aku cintai Taurat-Mu, aku merenungkannya sepanjang hari. Haleluya. Yang kelima, memperkatakan firman. Yosua pasal 1 ayat 8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Memperkatakan firman, ini mungkin sesuatu yang agak jarang kita dengar, bahkan mungkin kita praktekkan. Memperkatakan, mengucapkan. Mengucapkan ini dengan satu pengakuan, mengakui kebenarannya. Bukan cuma mengucapkan, saudara membaca juga mengucapkan. Tapi bukan itu yang dimaksud. Memperkatakan ini kita mengakui, kita mendeklarasi, kita memproklamasikan kebenaran firman itu. Contoh yang gampang, firman Tuhan berkata tentang sakit penyakit, bahwa oleh bilur-bilur Tuhan Yesus Kristus, kamu telah disembuhkan. Itu 1 Petrus 2 bukan? Oleh bilur-bilur Yesus, kamu telah disembuhkan. Bukan akan loh ya, telah. Nah ini kan kebenaran. Kebenaran ini harus kita ucapkan. Saudara. Kalau saudara sakit, oleh bilur-bilur Yesus, aku sudah disembuhkan. Haleluya. Dideklarasikan, saudara. Diperkatakan. Masih banyak lagi. Kalau saudara terikat sesuatu, saudara merasa sulit lepas. Ya banyak orang, saya doakan doa kelepasan. Masih didoakan kelepasan siapapun. Kalau kita tidak mau melepaskan, tidak bisa. Nah ini salah satu cara kita deklarasikan kebenaran firman. Apa kebenaran firman itu? Firman Tuhan berkata bahwa manusia lama kita sudah mati. Ya bukan? Bahwa manusia lama sudah dikubur. Manusia yang dikuasai dosa sudah dikubur. Itu kita deklarasikan. Manusia lamaku sudah mati. Haleluya. Aku tidak lagi dikuasai oleh dosa. Aku bukan hamba dosa. Deklarasikan. Kebenaran-kebenaran firman ini yang harus kita katakan. Ada sesuatu. Tuhan sudah menaruh kekuatan di dalam mulut lidah kita. Bahkan sejak bayi-bayi. Matius 18 ayat 21 dikatakan hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Kalau kita suka menggemakan kebenaran firman, kita akan makan itu buah itu. Buah-buahnya yang manis itu kita makan, saudara. Kita deklarasikan, memperkatakan firman. Bukan cuma waktu kita dalam keadaan biasa, juga terutama waktu berdoa. Waktu kita berdoa, kita deklarasikan, kita ucapkan itu janji-janji Tuhan. Banyak hamba-hamba Tuhan berkata, doa yang paling manjur, yang paling mujarab itu yaitu doa yang didasarkan di atas janjinya Tuhan. Dan itu memang ya, kalau saya baca, saya renung-renungkan doa-doa yang tercatat dalam Alkitab, selalu nabi-nabi itu berdoa, Tuhan engkau berjanji. Engkau berjanji akan memulihkan. Dia selalu alaskan di atas janjinya Tuhan. Itu salah satu cara kita memperkatakan firman ini. Jadi kita harus deklarasikan, perkatakan firman itu. Ini membangkitkan iman kita. Musa berkata kepada Yosua, jangan lupa memperkatakan firman. Pakai firman itu dalam doa. Pakai itu dalam keadaan sehari-hari saudara. Kalau saudara jatuh, bangun lagi. Saudara katakan kebenaran firman itu. Aku bukan hamba dosa. Aku sudah dibebaskan oleh dosa. Dan banyak lagi saudara. Kebenaran-kebenaran firman itu saudara pakai. Jangan cuma, diterima tok. Habis itu lupa. Catat, pakai itu. Ucapkan itu saudara. Bawa itu dalam doa. Angkat itu dalam doa saudara. Maka Tuhan akan ingat kepada firman-Nya. Dia akan nyatakan itu. Dan yang keenam, melakukan firman. Saudara. Melakukan firman ini penting. Yang keenam ini saudara-saudara perhatikan. Sebab Yesus berkata, tanda atau bukti bahwa kita mengasihi Yesus. Yaitu kita melakukan firman-Nya. Saudara catat saja Yohanes 14 ayat 21 dan 23. Apa buktinya kalau kita cinta Yesus? Yaitu waktu kita melakukan firman. Dan dikatakan di dalam Matius 7 ayat 24 sampai 27, fondasi kekristenan yang kuat itu yaitu waktu kita melakukan firman. Jadi bukan karena kita belajar banyak, kita ngerti banyak, bahkan kita bisa khotbah, berarti kita kuat. Tidak. Kita kuat waktu kita melakukan firman. Itulah fondasi kita.
maka kita tidak akan goyah, saudara-saudara. Apapun yang terjadi. Dan yang ketujuh, memberitakan firman. Firman ini harus kita beritakan, siapapun kita. Bukan cuma pendeta toh. Siapapun kita berhak, kita wajib, kita punya kesempatan untuk memberitakan firman apapun juga keadaan kita. Coba kita baca saudara-saudara. Dalam 2 Timotius pasal 4 ayat yang kedua. Pesan Paulus kepada Timotius. Beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Beritakan firman, tidak perlu tahu hasilnya. Itu urusan Tuhan, tapi urusan kita beritakan firman. Amin. Dikatakan apa? Langkah kaki orang yang memberitakan firman itu begitu indah. Coba kita baca satu ayat untuk menutup ini. Roma 10 ayat 14 dan ayat 15. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada dia jika mereka tidak mendengar tentang dia? Bagaimana mereka mendengar tentang dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Dunia sedang menunggu langkah kaki kita, saudara. Perkataan pertama Yesus waktu dia ketemu dengan murid-muridnya, sekarang aku mengutus kamu. Saudara, secara pribadi alami mujizat firman itu. Dan saudara beritakan firman sampai Tuhan Yesus datang kedua kali.